Bitcoin ke $44.000. Gila kan? Tapi dengerin dulu, ada sebuah analisis gede-gedean buat 2026 yang nunjukin angka itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar market? Yuk kita bedah bareng. Oke, kita nggak usah basa-basi. Dua narasi utama, dua mitos paling gede yang selama ini jadi pegangan kita semua, yang jadi fondasi bull market, baru aja hancur berkeping-keping. Dan ini bukan main-main ya, bukan cuma omongan doang. Kita ngomongin drop lebih dari 50%. Dari puncak euforia di atas $126.000. Serius, ini bukan koreksi biasa. Ini pergeseran fundamental. Nah, biar kita bisa nebak market mau kemana, kita harus ngerti dulu nih, kenapa model-model lama itu sekarang udah nggak relevan. Kita bedah dulu mitos pertama yang paling sering kita dengar. Pasti udah pada hafal kan sama cerita siklus halving 4 tahunan. Katanya nih, harga bakal terbang setelah halving. Tapi, coba deh lihat kenyataannya sekarang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, all-time high kejadiannya malah sebelum halving. Dan 2025, yang harusnya ijo royo-royo, malah diramalin jadi tahun merah pertama setelah halving. Biang keroknya, ya siapa lagi kalau bukan duit gede dari institusi lewat ETF yang benar-benar ngacak-ngacak aturan main. Terus, mitos kedua, Bitcoin itu emas digital pelindung dari inflasi. Teorinya sih cakep banget, tapi faktanya? Coba lihat, waktu inflasi di Amerika nempel terus di 2,8%, yang harusnya bikin Bitcoin jadi primadona, harganya malah terjun bebas 50%. Ini bukti telak guys, buat para paus, Bitcoin itu bukan safe haven. Bitcoin itu aset super berisiko yang hidup matinya tergantung sama likuiditas. Oke, dua mitos tadi udah kita hancurin. Sekarang kita lihat kondisi pasar saat ini. Harga yang gerak-gerak di antara 57.000 sampai 87.000 dolar ini kelihatannya aman kan? Salah besar. Ini adalah jebakan Batman yang udah disiapin. Nah, ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik. Analis-analis gede bilang ini tuh bukan support. Ini adalah sebuah struktur yang sengaja dibikin buat nyedot duitnya para retail kayak kita sebelum akhirnya, boom, dihancurin. Dan ingat, ada satu hukum pasti di market. Semua struktur pada akhirnya pasti akan jebol. Oke, sekarang kita lihat petanya. Ini dia zona perangnya. Paling atas, 84-87 ribu dolar, itu tembok tebel banget, resistens keras. Terus di tengah, 66-68 ribu, udah jebol, udah lemah. Nah, yang paling krusial, struktur di 57 ribu itu cuma bom waktu yang nunggu meledak. Begitu hancur, langsung kebuka jalan tol menuju target akhir kita, 44-50 ribu dolar. Kenapa kita bisa seyakin itu strukturnya bakal jebol? Soalnya ini bukan cuma soal grafik. Ada badai ekonomi makro raksasa yang lagi bergerak lurus ke arah kita. Coba deh pelototin data ini. Defisit anggaran pemerintah Amerika buat 2026 itu diprediksi nyampe 5,8% dari PDB, jauh di atas rata-rata sejarah. Artinya apa coba? Artinya Paman Sam butuh duit triliunan dolar. Dan mereka bakal nyedot duit itu dari mana? Ya dari pasar. Ini tuh kayak ada vacuum cleaner raksasa yang hisap semua duit yang harusnya bisa lari ke aset berisiko kayak kripto. Dan itu belum seberapa. Masih ada lagi drama di The Fed, Bank Sentralnya Amerika. Jerome Powell mau diganti dan calon kuatnya, si Kevin Warsh ini, terkenal galak banget. Dia itu hoax alias anti cetak-cetak duit. Nah, ini kan jadi dilema super gede. Pemerintah butuh bunga rendah biar ekonomi jalan. The Fed yang baru malah kayaknya mau naikin bunga. Ketidakpastian kayak gini nih yang bikin para paus pada kabur. Mending minggir dulu dari market kripto. Oke, kita udah lihat mitos yang hancur, jebakan teknikal yang lagi dibangun, sama badai makro yang mengancam. Semua kepingin puzzle ini, semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang, jujur aja, cukup mengerikan. Pertanyaan jutaan dolarnya adalah, jadi di mana titik terendahnya? Di mana lantai market ini akhirnya bakal ketemu? Ini dia angkanya. Analisis ini dengan tegas menunjuk ke rentang 44.000 sampai 50.000 dolar. Ini adalah zona kapitulasi final, tempat di mana para bulls akhirnya bakal nyerah total. Dan ini bukan ramalan asal jeplak ya, ada timelinenya yang jelas. Koreksi gedenya kan udah kejadian di awal tahun. Nah, bottomnya, titik paling dasarnya, itu diprediksi bakal kejadian sekitar September sampai Oktober 2026. Coba, catat tanggal mainnya. Mungkin lo sekarang mikir, oke, serem juga. Terus gue mesti gimana biar bisa survive? Atau malah cuan? Nah, ini bagian paling penting. Yuk kita contek strategi para institusional buat ngadepin market kayak gini. Strateginya simple, ada dua.
Pertama, buat lo yang udah pasang posisi short, yang taruhan harga bakal turun, pegang terus, jangan dilepas. Cuan maksimalnya itu pas kapitulasi nanti. Kedua, kita main taktis. Manfaatin pantulan-pantulan kecil. Beli spot, beli koinnya langsung di area 57 sampai 60 ribu buat trading jangka pendek. Tapi ingat ya, ini penting banget. Ini bukan buat nyicil atau akumulasi jangka panjang ya. Ambil untung cepat, langsung cabut. Jadi, gimana menurut kalian? Analisis ini terlalu bearish, terlalu pesimis, atau justru ini tamparan realita yang kita butuhin? Dan yang paling penting, gue mau tahu dong, apa strategi lo buat ngadepin sisa tahun 2026 ini? Gue serius pengen dengar pendapat kalian. Yuk kita ramein kolom komentar di bawah.